Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam khas Dayak. Adil kata lino, acurami kak saruga, basengat kak jubata, harus. Perkenalkan, nama saya Wilson, Trailer Nasional Moderasi Beragama Angkatan ke-10. Bapak Ibu peserta sosialisasi moderasi beragama, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melakukan satu proses dari bagaimana penguatan moderasi beragama dalam tema ceramah yang saya berikan atau materi yang saya berikan dalam membangun moderasi beragama pada indikator penghormatan tradisi budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu budaya Panindrai, Pangandrau, dan Turus Tacak. Para peserta yang saya hormati, pada bagian pertama kita perlu memahami terlebih dahulu konstruksi berpikir dari paradigma moderasi beragama yang terkait dengan definisi dan indikator. Definisi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik jalan tengah beragama dalam kehidupan beragama dengan cara mengejawantah esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip satu, adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi penekanan utamanya adalah jalan tengah beragama, tidak ekstrim ke kanan, tidak juga ekstrim ke kiri. Kita menjadi moderat dengan memilih jalan tengah. Nah, kemudian kita juga perlu tahu, para peserta sekalian, unsur-unsur dari definisi moderasi beragama itu sendiri. Pertama, hidup bersama, kendati pun agamanya berbeda. Kemudian mengejawantahkan esensi ajaran agama untuk kepentingan banyak orang. Berikutnya adalah melindungi kemanusiaan dan kemaslahatan secara umum. Dan terakhir dari unsur ini adalah landasan adil, seimbang, dan taat pada konstitusi. Itu yang disebut dengan jalan tengah, yang kemudian juga dapat saya katakan sebagai perspektif, attitude, behavior moderasi beragama. Nah, para peserta sekalian, ada 9 kata kunci moderasi beragama yang perlu kita ketahui. Pertama itu adalah kemanusiaan, kedua kemaslahatan umum, ketiga itu adil, keempat berimbang, kelima taat pada konstitusi, keenam komitmen kebangsaan, 7 toleransi, kedelapan anti kekerasan, dan ke-9 atau yang terakhir adalah penghormatan kepada tradisi. Para peserta sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, tadi kita sedikit sudah membicarakan tentang definisi dan indikator dan 9 ciri daripada moderasi beragama yang di dalamnya terdapat indikator moderasi beragama. Tapi saya ingin mengulangi sekali lagi dan mengatakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama.
dengan cara mengejawantahkan ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan, membangun prinsip-prinsip adil, berimbang, taat konstitusi, dan menyepakati kebangsaan kita yang sudah final. Nah, para peserta sekalian, ada 4 indikator khas dari moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen kebangsaan. Yang kedua toleransi. Yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat itu penghormatan pada tradisi. Nah, pagi hari ini saya ingin menegaskan dan menajamkan pada kita tentang indikator yang keempat, yaitu penghormatan pada tradisi. Nah, di Kalimantan Tengah yang mayoritas masyarakat suku Dayak, tentu sesuatu yang unik. Masyarakat Dayak sendiri memiliki agama yang beragam, ya. Dan di tengah-tengah kehidupan beragama itu ada budaya lokal yang sangat menarik. Jadi perlu jalan tengah dan moderat untuk menjalankan ajaran agama sekaligus menghargai budaya lokal. Apa sebenarnya relasi antara agama dan budaya lokal secara khusus dalam konteks Kalimantan Tengah? Dan kenapa budaya lokal menjadi pilihan untuk membangun kehidupan bersama dalam beragama? Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki masyarakat yang berada di tempat lain. Jadi ada penciri khusus dari budaya lokal setempat. Yaitu definisi dari budaya lokal. Itu budaya yang menempati daerah tertentu dan dimiliki oleh masyarakat dan dipertahankan. Nah, para peserta sekalian, dalam sebuah teori Abidin dan kawan-kawan 2014 menjelaskan bahwa komponen dari budaya lokal itu ada yang disebut dengan culture, budaya etnis. Kemudian ada sub culture yang disebut dengan class culture, ada counter culture yang disebut ego budaya, dan budaya universal atau super culture. Jadi itu komponen dari budaya lokal. Nah, lalu kemudian kita juga bisa menemukan budaya lokal itu harus seiring sejalan dengan kehidupan beragama. Artinya ada nilai-nilai agama yang dapat menempatkan penghormatan pada budaya lokal, karena memang pada budaya lokal dan relasinya dengan agama, di situ terdapat wadah titik temu anggota masyarakat dan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Jadi dalam budaya anggota masyarakat bisa bertemu. Kemudian ada lembaga dan tradisi yang berfungsi untuk mengatur sikap dan perilaku masyarakat. Lalu kemudian di dalam budaya lokal juga ada alat kontrol sosial, sistem gotong royong dan religi untuk keselamatan atau kemaslahatan bersama. Kemudian ada sistem penjamin atau lumbung sosial, jaminan hukum dan ekonomi. Nah, para peserta yang saya kasihi, saya hormati, dalam konteks masyarakat Dayak, khususnya dalam hubungan dengan budaya lokal, ada budaya yang terwujud dalam satu aktivitas. Kemudian ada budaya yang disebut dengan artefak, ada budaya yang disebut dengan ide. Itu wujud dari budaya. Nah, ada nilai-nilai memang yang harus berselaras dengan agama itu sendiri. Karena itu pada pagi hari ini moderasi beragama untuk kaitannya dengan penghormatan pada budaya lokal. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa di masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Barito Timur, ada suku yang disebut dengan suku Maanyan, dan mereka
dominan di daerah itu. Nah, di dalam budaya keseharian masyarakat Maanyan, saya menemukan ada 3 budaya lokal yang di dalamnya agama bisa berrelasi dengan baik. Yang pertama itu budaya keseharian disebut dengan panindrai. Panindrai itu suatu sikap, perilaku, solidaritas terhadap sesama saat orang meninggal dunia. Tanpa membedakan agama, orang saling bersilaturahmi, mengunjungi, saling membantu. Kemudian yang kedua itu pangandrau, kegiatan kerjasama dengan balas hari. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang beda agama. Jadi saya bekerja 1 hari dengan 1 orang di antara peserta ini, dia bekerja juga dengan saya 1 hari, tapi tanpa membedakan agama. Kemudian yang ketiga itu turus tajak. Itu petuah disertai memberi uang sumbangan dalam pernikahan di kalangan suku Maanyan, tanpa membedakan agama. Jadi ini yang perlu kita kemas menjadi wadah titik temu antara agama dan budaya. Menghargai panindrai dalam konteks masyarakat Maanyan, pangandrau dan turus tajak. Dengan demikian, tanpa kita harus dikomando atau disuruh, kita sedang merelasikan antara agama dan budaya secara baik. Oleh karena itu, simpulan saya pagi hari ini, mari kita dalam beragama mampu mengambil sikap dan perilaku jalan tengah untuk menghargai budaya yang mengadapkan dan mengadatkan kemanusiaan. Terakhir, saya ingin kita berdiri dan kita meneriakkan satu yel-yel. Nanti saya katakan moderasi beragama, peserta jawab yes, yes, yes. Radikalisme, peserta jawab no, no, no. Kita mulai. Moderasi beragama, yes, yes, yes. Radikalisme, no, no, no. Para peserta sekalian, moderasi beragama, menghargai budaya lokal, mengadapkan agama dan pemeluknya. Moderasi beragama, menghargai budaya lokal, mengadapkan budaya dan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kadubata. Harus.